Suamiku Om Komandan. Bab 004. Adinda yang dipeluk sama sekali tidak bereaksi apapun, dia hanya terdiam sambil menunggu apa lagi yang akan dikatakan oleh suaminya. Om sangat menyesal dengan apa yang Om lakukan, jangan seperti ini lagi, Om janji tidak akan mengulanginya lagi. Om sangat takut kehilanganmu istriku. Adinda terenyuh mendengar kejujuran dari suaminya itu. Dia menyangka kalau Baruna akan menyebutnya dengan sebutan istriku. Om bersumpah dan berjanji kejadian seperti tadi tidak akan terulang lagi kalau kamu tidak mau melakukannya dengan Om. Aku yang salah bukan Om kok, aku seharusnya tidak memarahi Om karena itu memang haknya Om melakukannya denganku. Aku yang terlalu kekanak-kanakan dan marah dengan Om. Bukan kamu yang salah, Om yang salah karena telah melakukannya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu padamu. Maafin Om ya, jangan pernah sekali-kali meninggalkan Om lagi, cukup mamanya Nadira yang meninggalkan Om untuk selamanya. Jadi Om menyesali apa yang dilakukannya karena belum mencintaiku, ternyata hanya takut dan trauma dengan masa lalunya ketika Mbak Kanaya meninggal dunia. Sadarlah Adinda, kamu itu tidak ada artinya di dalam hidup Om Baruna. Jangan terlalu bermimpi dan berharap kalau kamu dicintai dan Om Baruna tidak bisa hidup tanpamu, itu hanya khayalanmu saja Adinda. Adinda membatin. Sudah ya Om, aku mau tidur soalnya aku harus mempersiapkan diri menghadapi tes masuknya. Aku ingin lulus dengan nilai yang bagus, kilahnya Adinda yang hanya terlalu kecewa dengan apa yang barusan didengarnya. Adinda terlalu menaruh harapan kepada Baruna kalau dia adalah wanita yang dicintai Baruna saat ini. Astagfirullahalazim, kenapa aku berharap dan bermimpi dicintai oleh Om Baruna, batinnya. Adinda berjalan ke arah dalam kamarnya setelah mematikan televisi dan menyimpan bekas makan dan minumnya di pantry dapurnya. Baruna heran karena tiba-tiba Adinda tidak seceria, seasyik dan seramah seperti sebelumnya. Apa ada lagi kata-kataku atau sikapku yang menyinggung perasaannya ya? Baruna kebingungan. 75. Adinda mengambil air wudhu sebelum tidur dan dia berdoa, kemudian menarik selimutnya dan menutupi sebagian tubuhnya dan mematikan lampu tidur di meja nakas. Baruna masih terdiam memandangi kepergiannya Adinda dari hadapannya. Dia menghela nafasnya dengan kasar. Memang perempuan paling sweet dimengerti, gumamnya. Bisma hanya geleng-geleng kepala melihat sikap dari kakaknya itu. Apa abang tidak bertanya bagaimana caranya istrinya abang pulang ke rumah? Tanyanya Bisma sambil duduk di salah satu sofa. Baruna menolehkan kepalanya ke arah adiknya itu, maksudnya. Baruna juga ikut menjatuhkan bobot tubuhnya ke atas salah satu sudut sofa. Bisma pun mulai menjelaskan kalau Adinda berjalan sekitar 10 km. Untungnya dia tanpa sengaja melihat Adinda berjalan sehingga dia membantu kakak iparnya dan mengantarnya pulang dengan selamat. Apa abang pernah berpikir bagaimana capeknya berjalan berkilo-kilometer jauhnya tanpa minum apapun? Di tengah malam pula seorang wanita cantik, untungnya aku yang cepat temuin, kalau tidak bisa-bisa abang sudah kehilangan Adinda di gondol maling, jelas Bisma. 1. Baruna hanya terdiam saja tanpa berbicara apapun menanggapi ucapannya Bisma. Baruna malah bangkit dari duduknya kemudian meninggalkan Bisma seorang diri di ruang tengah. Bisma tersenyum tipis, begini jadinya kalau lama jadi duda. Gak peka dengan sikapnya dan perasaannya sendiri. 1. Baruna berjalan ke arah dalam kamarnya dan melihat Adinda sudah tertidur. Baruna keheranan karena kembali ke setelan awalnya, yaitu banyak bantal yang memisahkan mereka padahal sudah hampir 2 mingguan mereka saling dekat, bahkan tak jarang Adinda memeluknya kalau kedinginan. 1 bulan kemudian, hubungan Adinda dan Baruna tidak ada kemajuan sama sekali, malahan Adinda semakin menjaga jarak dan bersikap dingin terhadap Baruna sejak malam itu. Maaf mas, tidak perlu repot-repot melakukan itu karena insya Allah saya masih sanggup melakukannya, tolaknya Adinda ketika dia ingin diantar oleh Baruna. Apapun yang akan dilakukan oleh Baruna padanya pasti Adinda menolaknya dengan halus. Adinda tidak ingin bergantung pada suaminya yang status mereka entah sampai kapan. Baruna tak berani untuk bertanya kenapa Adinda bersikap seperti itu padanya. 1. Keduanya sama-sama sibuk dengan urusan mereka.
Tetapi di depan orang lain mereka pasti akan memperlihatkan kemesraan mereka. Mereka sekamar tapi hubungan mereka seperti orang asing. Berbeda dari awal mereka menikah, Adinda lebih sering mengajak Baruna berbincang-bincang dengan berbagai macam topik pembahasan. Tetapi, setelah kejadian itu, Adinda memilih lebih banyak diam dan berbicara seperlunya saja. 76. Kalau kamu ada tugas dari kampus yang sulit kamu kerjakan, kamu bisa meminta tolong pada Om, tawarnya Baruna ketika melihat Adinda sampai jam 12 malam mengerjakan tugas dari kampusnya. Adinda berbicara tanpa berani memandangi wajah suaminya itu. Alhamdulillah saya masih sanggup mengerjakannya, makasih banyak atas bantuannya, tolaknya Adinda. Ya Allah, apa perasaanku saja kalau Adinda berubah padaku. Tapi, kenapa apa salahku? Bukannya aku selalu memenuhi keinginan dan tanggung jawabku sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik. Keesokan harinya, Adinda berangkat ke kampus, rencananya akan memakai motor baru yang dibelikan Baruna untuknya. Baruna bersikeras akan mengantar jemput Adinda. Om Mas tidak perlu mengantarku, lagian naik motor lebih cepat sampainya. Saya juga tidak mau merepotkan Mas Baruna kalau setiap hari mengantar jemputku, tolaknya Adinda secara halus. Mama pulangnya kuliah jam berapa emangnya? Tanyanya Nadira. Insya Allah sekitar jam 3 sayang. Kenapa? Tanyanya Adinda. Oh, gak capek duduk dari pagi sampai jam segitu? Capek sih, tapi demi masa depan Mama harus bersabar dan lebih berjuang keras lagi untuk menjalaninya. Perempuan tidak boleh bergantung terus kepada lelaki, karena kita tidak tahu kapan waktunya kamu akan berpisah dengan seseorang yang selama ini hidup dengan kamu. Intinya perempuan harus mandiri, jelasnya panjang kali lebar sepanjang jalan kenangan. Dek, Baruna merasa tersindir dengan ucapannya Adinda barusan. Dia tidak menduga kalau istri kecilnya akan berbicara seperti itu di depannya. Adinda tersenyum manis semanis madu, bahkan mengalahkan manisnya gulali itu yang membuat Baruna bahagia melihatnya, karena sudah sebulan lebih juga dia tidak pernah melihat senyuman seperti itu. Senyuman seperti inilah yang aku rindukan. Kenapa dengan orang lain kamu selalu memperlihatkan senyuman manismu, sedangkan dengan suamimu kamu seperti enggan untuk melakukannya? Monolognya Baruna. Adinda berjalan ke arah depan sambil meraih helmnya dan kunci motornya, tapi tangannya langsung dicegah oleh Baruna. Om sudah bilang Om yang akan mengantar kamu pergi ke kampus. Saya tidak ingin merepotkan. Om kan ada rapat penting di kantor, saya tidak ingin gara-gara saya Om terlambat ke kantor, protesnya Adinda. Baruna langsung menarik tangannya. Adinda berjalan ke arah carport mobilnya, sedangkan Pak Kadir dan Nadira keheranan melihat apa yang dilakukan oleh Pasutri itu. Apa yang terjadi pada Mama dan Papa? Apa mereka bertengkar? Gumamnya Nadira. 77. Jangan berpikir negatif non muda. Mungkin karena Nyonya muda buru-buru ke kampus saja sehingga mereka adu tarik-menarik, ujarnya Pak Kadir. Masuk. Untuk kali ini Om tidak mau mendengar penolakan dan bantahan dari kamu. Baruna langsung mengunci pintu mobilnya setelah ia berhasil mendorong tubuh Adinda. Baruna mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi karena Adinda harus masuk kuliah jam 8 pas, sehingga mau tidak mau dia sedikit balapan di jalan raya. Terjadi keheningan di dalam kabin mobil karena dua-duanya tidak ada yang ingin memulai pembicaraan. Berselang beberapa menit kemudian, mobil SUV berwarna putih itu sudah berhenti di dalam area parkiran kampus. Adinda sama sekali tidak berbicara sepatah kata pun hingga dia turun dari mobil. Dia hanya meraih tangannya Baruna kemudian mengecup punggung tangan suaminya dengan taksim. Dia sama sekali tidak berbasa-basi sedikitpun seperti 1 bulan lalu awal mereka menikah yang sering kali ia lakukannya. Adinda baru saja menutup pintu mobilnya, tiba-tiba Zihan mendekatinya. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam Kak. Ada apa ya pagi-pagi gini sudah samperin? Jangan sampai Olivia melihat kedekatan kita dan dia cemburu lagi padaku. Zihan terkekeh mendengar perkataan dari gadis pujaannya itu. Slow saja, kapan gue jadian dengan dia? Gue bukan pacarnya. Adinda dan Zihan berjalan beriringan hingga ke gedung tempat kelasnya Adinda berada.
Keduanya sesekali bercanda dan tertawa lepas membuat Baruna semakin dibuat frustasi dan cemburu buta. Baruna yang melihat kedekatan Adinda dengan Zihan dibuat marah dan cemburu buta. Sial, berani-beraninya dia mendekati istriku. 1. Adinda tidak peduli dengan apa yang dilakukan dan terjadi di dalam mobil, lagian dia tidak mengetahuinya dan tidak mau ambil pusing. Prinsip Adinda sekarang tak tahu dan tak mau tahu. Baruna sudah membuatnya kecewa, padahal di lubuk hatinya yang terdalam berharap lebih pada hubungannya ini, tapi dibuat kecewa sekaligus. Adinda, kenapa kamu tersenyum manis di depan pria lain sedangkan di depanku wajahmu selalu datar dan cuek? Kenapa? 6. Baruna sampai memukul setir mobilnya berulang kali. Aku tidak suka istriku berdekatan dengan pria muda itu. Arg. 78. Baruna melampiaskan kekesalannya pada setir mobilnya, dia memukul setir mobilnya berulang-ulang. Bullshit. Aku tidak akan izinkan pria manapun mendekati istriku, apalagi berani berniat untuk merebutnya dari dalam genggaman tanganku. 45. Sesampainya di kantor, Baruna sampai uring-uringan tidak jelas padahal dia sedang memimpin rapat yang cukup penting dengan para rekan sesama anggota Polri. Kalian bekerja tidak ada yang becus. Kalian hanya makan gaji buta kalau pekerjaan kalian seperti ini. Geramnya. Apa yang terjadi kepada Pak Komandan? Tanyanya Bribtu Fuadi. Sepertinya lagi banyak masalah. Terka Bribda Leo. Apa jangan-jangan tidak dapat jatah dari istri kecilnya sehingga dia melampiaskan amarahnya pada kita semua, tebak Bribtu Dayat. Baruna menatap tajam ke arah 3 anggotanya yang berani berbisik-bisik di depannya. Kalian bertiga menghadap ke ruanganku setelah rapat ini selesai. Ketiganya langsung menciut nyalinya dan tidak berdaya karena mereka sudah membayangkan hukuman apa yang akan mereka dapatkan. Rapat selesai. Baruna meninggalkan ruang rapat dengan wajahnya yang ditekuk dan tidak sedap dipandang mata. 5. Leo, Fuadi dan Dayat berjalan ke arah dalam ruangan kerjanya Baruna. Mereka sudah was-was dan ketakutan setengah hidup. Kalian bertiga, kalian aku tugaskan setiap hari ke kampung es untuk memberi makan bebek dan ayam-ayamnya istriku, dan ingat rumah dan kandangnya harus bersih. Tapi, Pak, kami ini adalah seorang polisi, bukan berternak hewan unggas. Protesnya Fuad. 1. Terserah kamu melakukannya dengan cara apapun, mau suruh orang mau kamu langsung turun tangan, terserah. Saya tidak mau tahu apapun yang kalian lakukan, yang paling penting setiap hari bersihkan kandangnya dan berikan makan bebek dan ayam-ayamnya istriku. 3. Baruna segera meninggalkan kantornya dengan perasaan yang dongkol, kesal, cemburu buta. Entah perasaan apa lagi yang dirasakan oleh Pak Kapolsek satu ini. Di berjalan ke arah luar, tapi tiba-tiba ada seseorang yang menyapanya. Auto semakin murka dan marahlah karena perjalanannya terganggu. Selamat siang Pak Baruna, sapanya dengan nada manja yang dibuat-buat. Baruna berhenti dan menoleh ke arah kanan, kemudian memindai penampilan perempuan muda yang barusan datang. 79. Menyapanya. Maaf, apa kamu nonis? Tanyanya datar. Perempuan itu seketika terdiam mendengar pertanyaan dari Baruna. Dia jadi salah tingkah ketika tersadar dengan ucapannya Baruna. Zaskia tersenyum canggung. Maaf Pak, kebiasaan, kilahnya. Kebiasaan kurang baik, jangan dibiasakan. Ketusnya Baruna yang tidak ada ramah-ramahnya. 1. Pak Baruna, ini ada titipan dari ibu saya, ada sedikit makanan, semoga Pak Baruna menyukainya, jarnya sambil menyodorkan sebuah rantang makanan ke hadapan Baruna. Baruna melirik ke arah Bribtu Leo. Leo, tolong ambil rantangnya dan bagikan kepada siapapun yang belum makan. Karena saya sudah kenyang dengan masakan istriku. Leo yang namanya dipanggil Auto berjalan cepat karena takut mendapat hukuman tambahan. Zaskia kecewa dan ingin marah-marah di depan Leo, tapi dia harus jaga image demi pria incarannya. Suami orang dijadikan cem-ceman. Auto ngelek emak daeng kalau gini, hihi. Kenapa juga Pak Leo harus muncul segala di saat seperti ini? Kesalnya dalam hati. Siap Pak Kapolsek, balasnya Bribtu Leo. Baruna menatap tajam ke arah perempuan muda yang bernama Zaskia itu.
Maaf untuk selanjutnya tidak perlu repot-repot membawa apapun ke kantorku kalau tujuannya untuk saya. Saya sudah punya istri yang mampu memasak apapun yang saya sukai. Maafkan saya Pak, saya hanya diperintahkan oleh bapak saya, katanya bapak kadang lembur di kantor, jadi saya inisiatif membantu meringankan pekerjaan istrinya Bapak Baruna, kilahnya Zaskia yang mulai berakting seolah tersakiti. Baruna menatap jengah perempuan cabe-cabean yang bergerak-gerak ayak ulat bulu kepanasan saja. Maaf, saya tidak butuh dan kalau mau datang lagi Anda wajib melapor terlebih dahulu. Ketusnya Baruna. Zaskia seolah ingin menangis mendengar perkataan judes dari Baruna. Bribda Fuad, teriaknya Baruna. Lia Pak Kapolsek, jangan izinkan siapapun masuk ke area ini jika tidak meminta izin kepadaku terlebih dahulu. Ingat, tamu wajib lapor. Baruna menekankan kata tamu, betapa terkejutnya Zaskia diperlakukan seperti itu oleh Baruna. Pria incarannya yang menurutnya pria berkarisma, penuh tanggung jawab, bijaksana, mengayomi, tapi hari ini di depan matanya dia mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari pria krusnya. 80, termasuk tamu ini, dan kecuali istriku Adinda Aisyah Zakirah. Ingat itu baik-baik. Berlaku untuk semua orang mulai detik ini. Tunjuknya Baruna ke arah Zaskia. Mampus dah. Cewek ini sungguh malang nasibnya datang di waktu yang tidak tepat, gumamnya Bribtu Leo. Cari masalah sendiri sih. Caper sama suami orang. Celetuk Bribda Fuad. Mari Mbak, pintu keluarnya ada di sana dan makasih banyak atas makanannya, katanya penghuni tahanan kami lezat, ujarnya Bribda Dayat. Zaskia mengambil rantang makanannya dari dalam tangannya Dayat dan dia terpaksa tersenyum kaku karena sudah diperlakukan tidak baik oleh Baruna. Satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, ujarnya Baruna. Zaskia yang sedih, marah, dongkol, kecewa mendapatkan balasan kerja kerasnya tidak sesuai dengan impian dan harapannya dari Baruna, langkahnya terhenti. Yes. Masih ada harapan kayaknya karena Pak Baruna menghentikanku, pasti dia mau meminta maaf, batinnya Zaskia. Kata Readers, tidak semudah itu Ferguson, kata Emak Daeng, tidak segampang itu sashimi. Impiannya tinggian dan kepedean tingkat tinggi yang dimiliki oleh Zaskia membuatnya jatuh tersungkur ke tanah karena kenyataan tak seindah faktanya. 1. Saya tidak menyukai ada wanita lain yang ingin menggantikan posisi istriku. Satu hal lagi, saya tidak bakalan menyentuh makanan dari orang yang tidak saya kenal. Tegasnya Baruna. Ubur-ubur ikan lele, hidup ini berat, ceplos Bribda Leo. Ubur-ubur ikan lele, kusuka dia, dia suka yang lain, kelakar Dayat. Zaskia tidak punya muka lagi mendengar segala hinaan, olok-olokan dan ucapan-ucapan yang membuat hatinya panas membara menahan malu. Dia gegas pergi meninggalkan kantor polsek setempat. Dia tidak pernah bermimpi bakal hari ini akan berakhir seperti saat ini. Sungguh mengecewakan ya Zaskia, hihi. Baruna segera meninggalkan kantornya di siang hari itu, dengan wajah yang tol elok dipandang mata. Baruna begitu murka, marah dan kesal kepada keadaan yang ada. Lebih-lebih lagi di depan matanya melihat langsung istrinya didekati oleh pria yang cukup ganteng. 2. Kemarahannya saat ini dilampiaskan kepada orang-orang di matanya aneh dan mengesalkan. Maaf ya Dek Zaskia, Anda kurang beruntung, jangan diulangi lagi ya Dek, ya tak baik godain suami orang. Baruna mengemudikan mobilnya menuju sasana kickboxing sering dia kunjungi. Dia berganti pakaian sebelum masuk ke arena pertarungan. Di jalan pun dia mengamuk, marah-marah hanya persoalan lampu merah yang menyala dan membuat perjalanannya 81. Terganggu. Dia mengomeli lampu lalu lintas saking gegana yang dialaminya. Sial, kenapa juga di daerah sini banyak banget lampu merahnya. Baruna memukul setir mobilnya. Sesampainya di arena gym sekaligus tempat arena olahraga kickboxing, seperti kebiasaannya akan mencari lawan bermain. Selamat siang Pak Baruna, sapanya Edo sang instruktur di tempat itu. Siang? Apa ada yang ingin bertanding denganku? Tanyanya Baruna dengan tatapan elangnya memperhatikan sekitarnya. Saya siap menjadi lawan Pak Baruna,
ucap seorang pria yang lebih muda dari Baruna dari segi umur tapi wajah lebih awet muda Baruna. Perlu digarisbawahi Pak Baruna ini mirip artis Taiwan Jerry Yan yang masih awet muda padahal usianya sudah tuir. Kalau di Korea Selatan wajahnya yang awet muda kayak Lee Dong-wook. Baruna tersenyum menyeringai melihat siapa yang akan menjadi lawannya. Good, dapat sasaran empuk nih. Cicitnya Baruna. 1,82. Di sasana kickboxing atau tempat gym itu hanya orang nomor 1 di tempat tersebut yang mengetahui kalau Baruna adalah seorang anggota polisi. Mereka yang sering latihan dan sparring dengan Baruna pun tak mengetahui identitas asli sang Kapolsek. Kenalkan Pak Baruna. Dia adalah anggota baru di tempat kita ini namanya Pak Andre, dia seorang anggota TNI Angkatan Darat, jelasnya Danis sang pemilik tempat tersebut. D. Baruna menundukkan kepalanya. Salam kenal Pak Andre dari masyarakat biasa ini. Apa Anda sudah siap bertanding denganku? Andre menatap merendahkan ke arah Baruna yang menganggap Baruna tidak ada apa-apanya karena bodinya lebih besar dibandingkan dengan Baruna meski postur tubuh Baruna lebih tinggi daripada Andre. Semoga Bapak Baruna tidak menyesal setelah ini, ucapnya Pongah. Setelah sekedar berbasa-basi keduanya pun memakai alat pelindung di kepala dan tangannya. Pertandingan pun dimulai, cukup banyak yang menyaksikan langsung pertarungan itu, tapi semua orang diminta untuk mematikan ponsel, kamera dan apapun alat yang bisa dipakai untuk mengambil gambar ataupun suara semuanya diamankan oleh pihak pemilik sasana. Andre terus menyerang membabi buta tanpa mengendurkan serangannya sedangkan Baruna masih berusaha untuk menghindari setiap pukulan yang dilayangkan ke wajah dan dadanya. Kamu cukup lihai dan lincah menghindar dari pukulanku, sinis Andre. Makasih banyak atas pujiannya Pak Andre, balasnya Baruna yang tidak terprovokasi oleh ucapannya Andre. Setelah itu pertarungan barulah menjadi serius. Mereka jual beli serangan dan tidak ada yang mau mengalah saling bergantian ingin menumbangkan lawan masing-masing. Baruna terkena pukulan tepat di wajahnya, ada cairan darah yang merembes di sudut bibirnya. Baruna menyekat cairan kental yang terasa asing itu, kamu boleh juga. Baruna yang tidak mau mengalah membalas pukulan Andre beberapa kali hingga tubuhnya Andre terdorong ke belakang mengenai pembatas ring tinju. Baruna melakukan tendangan, pukulan bahkan kuncian yang cukup mematikan. Suara riuh penonton membuat suasana sore itu semakin ramai dan penuh semangat. Bagaimana Pak Andre, masih ingin dilanjutkan? Tanyanya Baruna dengan senyum smirknya. Kuncian tepat di leher dan tangannya Andre membuatnya tak berkutik lagi dan akhirnya angkat tangan untuk menyerah. Kedua petarung itu wajahnya sama-sama bonyok babak belur, tapi yang paling parah adalah Andre. Baruna bangkit dari atas tubuhnya Andre kemudian membantu lawan mainnya untuk berdiri. Aku akui Anda memang hebat Pak Baruna, pujinya Andre. 83. Tidak perlu pakai embel-embel Bapak serasa ketuaan banget usiaku kalau seperti itu candanya Baruna. Senang bertemu dengan Anda Pak Baruna semoga di lain hari kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, balasnya Andre. Insya Allah. Saya pamit masih mau jemput istriku soalnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati bro. Setelah melakukan sparring Baruna segera berjalan ke arah kamar mandi dan mengambil perlengkapan mandinya di mobil. Biasanya setelah melakukan latihan apapun dia langsung balik ke rumah. Tetapi, karena dia harus menjemput istri kecilnya dia tidak mungkin bolak-balik kota dan kabupaten tempat tinggalnya. Baruna bercermin setelah berpakaian dan memperhatikan wajahnya yang sedikit memar. Dia mengoleskan obat yang cukup ampuh untuk menghilangkan rasa nyeri dan bekasnya sehingga bisa tersamarkan dengan krim khusus itu. Saatnya menjemput istri tersayang, cicitnya sambil bersiul. 5. Sudah diakui nih ye istri tersayang. Ada kemajuan rupanya. Kayaknya Pak Kapolsek kita ini butuh dites uji nyali ujian hati agar dia mengetahui isi hatinya sendiri. Baruna kembali memakai setelan pakaian santai dan selalu membuat penampilannya semakin maco dan awet muda serta tetap berharisma. Baruna kemanapun perginya membawa pakaian ganti dan perlengkapan mandi di dalam bagasi mobilnya.
Outfit yang dipilihnya sore ini adalah celana kain drill warna coksu dipadukan dengan baju kaos putih berstrip hitam di kerah dan lengannya. Sepatu sneaker putih tentunya semakin membuat pesona pria 40 tahun itu semakin terpancar meski wajahnya sedikit memar. Baruna membunyikan tape di mobilnya dan memilih lagu-lagu bertema romantis. Sesekali dia berdendang dan bersenandung mengikuti irama lagu itu. Baruna sampai lebih cepat dari jadwal kepulangan Adinda dari kampusnya. Dia mengirim pesan chat ke nomor istrinya. "Aku tunggu kamu di tempat parkiran mobil. Sen." Adinda yang masih mengikuti mata kuliah terakhirnya hari belum memeriksa ponselnya karena dosennya kali ini cukup killer dan disiplin. Baruna masih betah di dalam mobilnya sambil memperhatikan sekitarnya. Dia kemudian berjalan ke arah luar dan berdiri di dekat kap mobilnya dengan bersandar sambil memainkan ponselnya. Semua mahasiswa dan mahasiswi memperhatikan Baruna. Pusat perhatian para ciwi-ciwi tertuju kepada lelaki dewasa itu yang memancarkan sejuta pesonanya. 84. Masya Allah, siapa cowok ganteng itu ya? Apa dia mahasiswa baru? Tanyanya Dania. Cakep bener. Kalau spek seperti ini sih gue demen banget, ceplos Naira. Kalian kayak tidak pernah lihat cowok ganteng saja. Lebih cakepan Kak Zihan kemana-mana kok, protesnya Fiona yang masih asyik stalking sosmed Zihan. Cowok ini kalau boleh jujur sudah maco, cakep gak ketulungan abis, bahkan kekasihmu itu tidak ada apa-apanya dibandingin dengan pria cool satu ini, ujarnya Naira. Fiona yang sibuk memainkan gadgetnya mendongak dan melihat ke arah pusat perhatian kedua teman durjananya itu. Kedua bola matanya membulat sempurna melihat siapa pria yang mereka maksudkan. Itu kan Abang Baruna, kekasihnya kakak sepupuku Mbak Tisha. Bang Baruna memang pria yang kegantengannya paripurna, ngaku Fiona. Apa? Jadi dia kekasihnya kakak sepupumu yang model itu kan? Tanyanya Dania ingin memastikan. Yoi. Benar banget. Yuk kita samperin saja, usulnya Fiona yang kepedeannya sudah melewati batas ambang tidak normal. Ketiganya berjalan ke arah Baruna yang lagi asyik saling berbalas chat dengan anak dan istrinya itu terusik dengan kehadiran ugek-ugek tidak jelas itu. Assalamualaikum Abang Baruna, sapanya Fiona. Baruna hanya melirik sekilas kemudian melanjutkan mengirim chat balasan ke nomor HP-nya Adinda. Waalaikumsalam, liri Baruna yang enggan memperdengarkan suaranya di depan tiga cabe-cabean bibit pelakor itu. Fiona menjadi salah tingkah karena sapaannya tidak digubris oleh Baruna. Maaf abang kesini ada perlu apa? Gimana hubungannya dengan Mbak Tisha, kapan kalian berencana untuk menikah? Dania dan Naira diam-diam mengambil gambar Baruna melalui kamera ponsel mereka. Apa saya harus menjelaskan dan melapor kepadamu kalau saya akan kemana dan tujuan apa saya kesini? Baruna menatap tajam ke arah Fiona. Aku cuma bertanya doang kok abang, cicitnya Fiona. Kamu perlu ingat baik-baik dan jangan sampai lupa kalau saya tidak punya hubungan apapun dengan kakak sepupumu itu yang bernama Tisha Bianca karena saya sudah menikah. Tegasnya Baruna kemudian berjalan meninggalkan ketiga perempuan muda itu. Fiona, Dania dan Naira menatap punggung lebar Baruna. Raut wajahnya Fiona memerah menahan amarahnya dan rasa malunya diperlakukan seperti itu oleh Baruna. Ketiganya auto kena mental tuh. 2:85. Sial. Gue harus klarifikasi hal ini kepada Mbak Tisha gegara dia gue dipermalukan oleh Abang Baruna. Kesalnya Fiona kemudian meninggalkan area parkiran. Semoga gue bisa ketemu lagi dengan Abang Baruna, gue yakin gue lebih cantik dan seksi dari istrinya, batinnya Dania. Sungguh bahagia hidup ini lelaki spek aktor Hollywood itu menjadi kekasihku jadi ani-aninya pun aku rela, Naira membatin sambil mengikuti langkah Fiona. Kira-kira konsep ketiga mahasiswi ini apa coba? Bikin geleng-geleng kepala karena di luar Nurul ya besti. Setelah ketiga ulat bulu itu pergi, Baruna berjalan kembali ke arah mobilnya. Dia sungguh dibuat ilfil dan moodnya kacau gara-gara Fiona and the gang. Adinda terkejut membaca tulisan pesan dari suaminya itu, ia misu-misu tak jelas sambil merapikan buku-bukunya ke dalam tas punggungnya. Kenapa si Om Baruna harus datang jemput aku?
Aku kan rencananya mau pulang ke rumahnya ibu dulu, sumut Adinda. Cahaya dan Elina memperhatikan apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Kamu kenapa? Sedari tadi kayak galau gitu. Tanyanya Elina. Nggak apa-apa kok, oh iya gue pulang duluan ya. Gue gak jadi nebeng mobil kamu, sesalnya Adinda kemudian tergesa-gesa berjalan ke arah luar karena tidak ingin ada temannya yang melihat dia dijemput oleh suaminya. Oke, gak apa-apa kok, lain kali saja, kamu hati-hati kalau gitu, balasnya Elina. Adinda berjalan cepat bahkan tidak peduli dengan tatapan aneh orang-orang yang ditujukan padanya karena beberapa kali menabrak mahasiswa yang berpapasan dengannya. Sorry. Adinda kembali berjalan terburu-buru. Sorry. Kalau sorry diterima buat apa ada polisi? Ketus cewek yang ditabraknya. Adinda seperti seolah-olah orang yang sedang dikejar oleh debt collector karena terjerat pinjaman online. Maaf, saya tidak sengaja, Kak, ucap Adinda kemudian berlari kecil ke arah parkiran. Kalau jalan itu pakai mata jangan pakai dengkul. Kesalnya pria yang ditabrak oleh Adinda. Elina dan Cahaya diam-diam mengikuti perginya Adinda karena seperti ada yang tidak beres. Baruna yang melihat kedatangan istrinya memperlihatkan senyuman termanisnya, dia berjalan ke arah Adinda. Sedangkan sang istri malah menarik tangannya Baruna ke dalam mobil. Ayo buruan om, kita pulang ke rumah, saya mau buang air soalnya, kilahnya Adinda. Baruna hanya terbengong-bengong melihat sikapnya Adinda. Kamu kenapa gak ke toilet umum saja dulu? Kenapa harus di rumah, bukannya itu butuh waktu lama sanggah? 86. Baruna. Saya lapar om, tidak perlu banyak tanya apalagi protes om. Ayolah cepat masuk om, jalankan mobilernya, Adinda sudah duduk di kursi jok penumpang. Baruna tidak ingin memperpanjang pertanyaannya, dia tidak ingin merusak moodnya yang sudah bahagia karena kedatangan istrinya. Tapan sepengetahuan keduanya, ternyata diperhatikan oleh beberapa orang yang mengenal Adinda. Bro, bukannya dia itu Adinda ya? Cewek crushnya ketua BEM kita. Tanyanya Fatur. Julian mengikuti arah telunjuk Fatur Yoi. Benar banget, dia itu Adinda, tapi kok dia bergandengan tangan dengan pria lain? Eltukan pria membuat para cegil histeris melihat kedatangannya. Yang sanggup mencuri perhatian semua mahasiswi yang melihatnya. Cepat ambil foto mereka, ini berita bagus buat Zihan, pintanya Julian. Bukan hanya kedua sahabat baiknya Zihan yang melihat mereka, tapi Cahaya dan Elina pun melihat apa yang kedua pasutri itu lakukan sehingga membuat kedua sahabatnya menduga-duga hubungan keduanya. Cahaya, bukannya itu pria yang sedari tadi menjadi topik hangatkan? Tanyanya Elina. Lia, betul banget, dia pria tampan yang membuat teman-teman sekampus pada heboh melihatnya, jawab Cahaya. Apa hubungannya dengan Adinda ya? Apa dia saudaranya Adinda? Secara wajah mereka agak mirip gitu, terkanya Elina. Maybe no maybe yes, kita tanyakan besok saja, tapi lo ambilkan foto mereka. 23. Cahaya mengangguk sambil mengacungkan jempolnya. Semoga dugaanku tidak benar adanya, umamnya Cahaya. 87. Elina menatap kepergian sahabatnya itu. Gimana menurut lo, apa sebaiknya kita langsung chat untuk menanyakan siapa pria ganteng itu atau nunggu besok? Cahaya ikut memperhatikan kepergian Adinda. Besok saja, entar Adinda mengira kita menguntitnya. Gue gak mau Adinda berpikir aneh-aneh tentang kita. Tapi kok gue entah kenapa kepikiran kalau lelaki itu sugar daddy-nya Adinda. Duganya Elina yang berpikir macam-macam. Jangan ngomong sembarang, itu tidak mungkin kalau Adinda jadi ani-ani 0 meter om. Apalagi pria yang barusan kita lihat itu ganteng dan masih muda, Cahaya menyangga ucapannya Elina. Kalau jadi istri simpanannya gue ridho, celetuknya Maya teman kelasnya yang kebetulan ikut bersama mereka. Dasar ngehalu. Sadar diri kenapa? Ejeknya Elina. Mimpi lo kegedean Sista, oloknya Cahaya. Keduanya kemudian meninggalkan parkiran, meninggalkan Maya yang senyum-senyum tidak jelas. Sedangkan di dalam sebuah mobil mewah dua pasangan suami istri itu saling terdiam. Tidak ada yang ingin memulai pembicaraan di antara mereka.
Baruna sedih sekaligus kecewa karena setiap kali Adinda berbicara nada bicaranya tidak seramah biasanya. Baruna diam-diam memperhatikan raut wajah istri berondongnya. Adinda, kenapa kamu menjaga jarak denganku? Apa yang terjadi padamu sebenarnya? Batinnya Baruna. Adinda bersikap formal kembali ke setelan awal baru ketika mereka pertama kali bertemu, padahal mereka sudah cukup dekat dan akrab beberapa hari belakangan ini. Penyebabnya adalah kejadian beberapa hari yang lalu membuat hubungan mereka kembali renggang. Adinda bersikap seperti orang lain padanya, tidak sehangat dan sehumbel dulu. Entah kenapa aku tidak rela diperlakukan seperti ini, aku tidak suka kalau Adinda bersikap cuek padaku, ya Allah, monolog Baruna. Baruna mengemudikan mobilnya dan hendak menghentikannya ketika melihat ada restoran. Kita singgah makan di restoran itu saja ya, usulnya Baruna. Adinda buru-buru mencegahnya, tidak usah repot-repot menghentikan mobilnya, saya sudah tidak lapar, cegahnya Adinda. Baruna sungguh terheran-heran melihat sikapnya Adinda kali ini. Bukannya tadi kamu bilang lapar, kamu nanti sakit kalau menunda-nundanya. Baruna berbicara lemah lembut. Adinda menatap jengah ke arah Baruna, tidak perlu sok perhatian padaku, insya Allah saya sanggup bertahan. Tidak. 88. Makan. Lagian sudah terbiasa seperti ini, ketusnya Adinda. Kalau gitu kita langsung pulang saja ya, kamu pasti capek butuh istirahat, tawarnya Baruna. Adinda menatap ke arah luar jendela mobilnya meskipun kaca jendela mobil itu tertutup rapat. Dia tidak ingin menatap ke arah suaminya. Bisa nggak saya meminta tolong kepada Om? Baruna menautkan kedua alisnya. Minta tolong? Tanyanya Baruna. Lia, tolong berhenti untuk mengantar jemputku. Apalagi sok perhatian padaku. Saya masih sanggup untuk pulang pergi ke kampus tanpa bantuan Om. Saya tidak ingin menjadi beban Om, ujarnya Adinda yang tidak ingin menatap langsung wajah suaminya. Baruna seketika menghentikan laju kendaraannya. Lagegas menepikan mobilnya ke pinggir jalan agar lebih aman karena sepertinya pembicaraan mereka bakal serius dan panjang. Apa salah ya kalau seorang suami melakukan kewajibannya mengantar jemput istrinya sendiri? Bahkan perhatian kepada istri sendiri itu bukan kesalahan, kenapa kamu malah memintaku untuk berhenti melakukannya? Baruna masih berusaha untuk tenang dan tidak terprovokasi oleh ucapan istrinya. Karena Baruna menganggap Adinda masih labil dari segi pemikirannya. Om tidak pernah merasakan kamu adalah sebuah beban dalam hidupnya Om. Apakah yang Om lakukan ini membuat kamu terganggu? Adinda melirik sekilas ke arah suaminya itu kemudian kembali menatap ke arah luar seperti yang sedari tadi dia lakukan. Betul sekali apa yang Om katakan, saya sangat terganggu, ruang gerakku terbatas gara-gara Om. Kalau kamu merasa terganggu dan keberatan dengan apa yang Om lakukan, Baruna menjeda ucapannya sambil memegangi tangannya Adinda agar keduanya saling berhadapan. Maaf, sayangnya Om tidak bakalan berhenti dan menyerah untuk melakukannya. Karena Om adalah suamimu, tegasnya Baruna. Adinda mengepalkan tangannya, apa sebenarnya maksudnya Om? Apal, kenapa Om ngotot banget melakukannya? Kita ini menikah hanya karena permintaan Nadira saja. Ingat kita itu menikah bukan karena cinta. Adinda sedikit meninggikan volume suaranya karena emosi. La berusaha untuk mengontrol dirinya dan emosinya yang tiba-tiba saja datang menyelimuti hati dan pikirannya. Pernikahan kita ini hanya sekedar status saja. Jadi saya mohon jangan bersikap seolah-olah Om ini melakukan segalanya karena mencintaiku. Baruna tertohok mendengar semua unek-unek yang diucapkan oleh Adinda padanya. Baruna tak bergeming sedikitpun mendengar perkataan dari istrinya. Lidahnya tiba-tiba keluh seketika karena dia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. La juga masih bimbang. 89. Ragu dan bingung dengan apa yang dirasakannya saat ini. Hatinya masih gamang dan tidak menentu, tapi di satu sisi dia cemburu, marah dan uring-uringan melihat kedekatan istri kecilnya dengan pria lain. Saya sudah bersyukur dan berterima kasih banget kepada Om karena sudah memenuhi kebutuhanku, bahkan semua yang saya butuhkan dan inginkan Om penuhi,
tapi saya memohon dengan sangat cukup sampai di situ saja, jangan bertindak seolah-olah kita ini pasangan suami istri normal seperti di luaran sana. Tegas Adinda. Adinda pun merasakan keanehan dalam sikapnya, dia tidak habis pikir kenapa dia melau dan baper ketika Baruna memperlakukannya dengan sangat istimewa sebulan lalu. Salahkah kalau aku terbawa suasana dengan kebaikan dan perhatiannya Om Baruna padaku, ya Allah? Adinda sadar woi. Om Baruna itu hanya kasihan padamu, dia itu hanya takut kehilanganmu karena terlalu trauma dengan kematian istrinya dulu, Adinda membatin. Adinda menyeka air matanya yang lolos tanpa persetujuan darinya, ia diam-diam menangis ketika kembali teringat kejadian malam itu. Ya Allah, apa sebenarnya yang terjadi padaku? Apa benar posisi Bang Asril sudah tergantikan oleh Om Baruna? Monolog Adinda. Baruna terdiam dan mengcosplay patung Roro Jonggrang yang sungguh malang nasibnya dikutuk oleh Bandung Bondowoso. Adinda tersenyum mengejek ke arah suaminya, Om tidak bisakan menjawab semua yang saya katakan. Benar dugaanku kalau Om hanya kasihan dan iba padaku tidak lebihkan. Adinda mengambil tasnya kemudian keluar dari mobil SUV suaminya dan buru-buru menghentikan sebuah mobil angkutan umum. Baruna bahkan hanya melihat kepergian istrinya tanpa berusaha untuk mencegahnya. Dia mengusap wajahnya dengan gusar, apa yang terjadi padaku sebenarnya? Kenapa aku bingung dengan apa yang sebenarnya aku rasakan? 2. Baruna marah dan kesal pada dirinya sendiri yang kebingungan dengan apa dia rasakan. Arg. Baruna memukuli setir mobilnya berulang kali kemudian menyentuhkan keningnya ke atas kemudi mobilnya. Dia ingin menenangkan dirinya dan juga perasaannya serta memberikan ruang bagi Adinda untuk berpikir tenang. Sehingga dia tidak menelpon nomor HP-nya Adinda walau dia mencemaskan kondisi istri kecilnya. Baruna juga tidak mengirimkan pesan chat. Tapi, diam-diam dia stalking sosmed istrinya agar dia bisa mengetahui perkembangan istrinya. Karena dia cukup malu dan segan untuk mengirim chat atau menelpon Adinda. Baruna melajukan mobilnya menuju rumahnya tanpa mencari tahu di mana istrinya berada saat ini. Adinda menghela nafasnya dengan perlahan, ternyata benar kita memang harus cari pasangan yang sama-sama. 90. Butuh, sama-sama takut kehilangan, sama-sama cinta dan sama-sama sayang. Adinda mengusap cairan bening yang berhasil lolos membasahi pipinya. Adinda duduk di depan warung sekitar sekolah tempat pertama kalinya bertemu dengan anak sambungnya. Berjuang bersama mendapatkan effort dan juga feedback yang setara. Yang bisa saling mengerti dan saling menghargai satu sama lainnya. Tapi aku tidak mungkin mendapatkannya pada diri suamiku karena Om Baruna menikahiku karena alasan keselamatan dan keselamatan Nadira. 1. Adinda pulang ke rumah suaminya ketika menjelang maghrib. Dia melihat mobil suaminya sudah terparkir di dalam carport mobil berjejer dengan beberapa koleksi mobil pribadi suaminya. Kok pulangnya sendirian non? Tanyanya Pak Kadir. Banyak tugas yang aku harus selesaikan Pak, jadi terpaksa pulang terlambat. Aku ke dalam dulu Pak, ujarnya Adinda yang berjalan gontai menuju kamarnya. Pak Kadir hanya tersenyum melihat kepergian nyonya mudanya itu, tapi Adinda selalu melarang orang-orang untuk memanggilnya sebagai nyonya muda karena baginya lebih nyaman disapa nona saja. Adinda berjalan ke arah dalam kamarnya, dia menyimpan tasnya di atas meja nakas kemudian kembali berjalan ke arah luar tanpa melihat keadaan kamarnya. Biasi apa masih ada makanan? Tanyanya Adinda yang melihat Biasi membereskan beberapa peralatan memasaknya. Sepertinya sudah habis non muda. Maafkan bibi lupa kalau non Adinda belum makan, sesalnya Biasi. Adinda tersenyum simpul, oh tidak apa-apa Biasi, aku yang salah karena pulangnya agak telat dari biasanya. Maafkan bibi sekali lagi ya, soalnya tadi sore teman-temannya non Nadira banyak yang datang, jadi gara-gara itu makanannya habis, padahal bibi tadi sudah sempat masak banyak soalnya, jelasnya Biasi. Adinda tersenyum tipis, oh tidak apa-apa kok Bi, silahkan beristirahat, aku saja yang akan matikan lampu dapurnya, usulnya Adinda. Biasi segera meninggalkan dapur karena Adinda sendiri yang memintanya. Adinda memeriksa lemari esnya dan isinya hampir terisi penuh dengan bahan makanan mentah.
Ini isi kulkas apa alfa beta yang berpindah ke sini ya? Gumamnya Adinda yang melihat begitu sesak isi lemari pendinginnya. Adinda tersenyum melihat ada sayur kol, sawi hijau, telur, sosis, bakso, daun bawang. Kayaknya bikin mie instan dengan campuran sayuran plus telur bakso pasti enak apalagi cuaca malam ini cukup dingin, cicitnya. Adinda melihat ada 2 bungkus mie instan di dalam laci lemari dapurnya. Dia mencepol rambutnya dengan asal. Adinda memang tidak memakai hijabnya jika hanya suaminya yang berada di dalam rumahnya. Keadaan rumah malam ini sepi karena Bisma memiliki rumah sendiri dan hanya terkadang berkunjung jika memang 91. Ada kepentingannya. Sedangkan Pak Kadir dan istrinya Bilia tinggal di bagian paviliun belakang khusus untuk art. Termasuk Biasi, Biretno dan Pak Jailani. Adinda membersihkan terlebih dahulu sayurannya, kemudian memotong-motong sosis dan baksonya. Alhamdulillah airnya sudah mendidih saatnya masukkan sayuran terus bakso, sosis dan terakhir telur sama daun bawang. Apa ada jeruk nipis di kulkas, cicitnya Adinda. 0. Dia kembali berjalan ke arah kulkasnya untuk mencari cabai rawit dan jeruk nipis karena tidak akan lengkap tanpa cabai dan jeruk. Adinda menghirup aroma wangi dari mie instan paket komplit yang sudah dituang dalam mangkuk. Adinda hendak menyendok makanannya tapi ada tangan seseorang yang menggantikannya. Adinda hanya plonga-plongo melihat orang itu langsung menyeruput mie instan yang seharusnya dia yang nikmati. Hingga orang itu batuk-batuk karena kepedasan sekaligus kepanasan oleh kuahnya. Makanya jadi orang jangan main rebut milik orang lain. Kena karma juga kan? Ini namanya karma is real. Sarkasnya Adinda. 92. Adinda menatap mencemooh ke arah orang yang telah menggantikannya. Padahal masih banyak mie-nya, tidak perlu main rebut segala. Gerutunya Adinda. Adinda mengambil segelas air putih untuk suaminya yang masih terbatuk-batuk. Apa sih sulitnya meminta baik-baik, kan Om punya mulut untuk berbicara, sarkas Adinda sambil menyodorkan segelas air putih. Kedua bola matanya Baruna berair, hidungnya memerah bahkan telinganya ikut memerah saking tak kuatnya menahan rasa pedas mie buatannya Adinda. Adinda menepuk-nepuk punggung lebarnya Baruna, minum 0 meter. Baruna buru-buru meminum airnya hingga tandas tak bersisa, setelah minum barulah kondisinya agak stabil meski masih sedikit terasa pedasnya. Astagfirullahalazim Adinda, kamu masukin cabenya berapa biji sih? Kok pedesnya mengalahkan bon cabe level 9. Baruna bersungut-sungut sembari mengipasi mulutnya berusaha agar rasa cabai rawit yang dirasakannya segera menghilang. Om juga sih yang salah tapi malah menyalahkan cabai rawitnya. Coba meminta baik-baik bakal saya kasih yang gak ada cabenya, protes Adinda. Adinda berjalan ke arah kompor dan kembali menuangkan mie ke dalam mangkok yang masih mengeluarkan asapnya. Emangnya Om jam segini belum makan? Tanyanya sambil menyodorkan sebuah mangkuk ke depan suaminya. Adinda menukar mangkok yang berisi mie pedas dan mie yang baru diambilnya. Om belum makan karena nungguin kamu pulang, ngaku Baruna kembali menyendok mie-nya yang kali ini rasanya pas di lidahnya. Ngapain nungguin saya? Padahal langsung ke dapur sudah bisa makan atau tinggal minta sama Biasi atau Bibi Lia untuk nyiapin makanan, ketus Adinda. Bagaimana caranya Om bisa makan dengan tenang sedangkan kamu ada di luar sana gak tahu pergi kemana, jujurnya Baruna lagi. 33. Itu namanya buang-buang waktu saja, tidak perlu nungguin istri kontraknya Om. Ketusnya Adinda. Adinda awalnya senang mendengarnya, tetapi dia segera menyadarkan dirinya sendiri kalau ucapan suaminya hanya sekedar basa-basi belaka. Adinda tidak lagi membalas ucapan dari suaminya itu. Dia melanjutkan acara santap malamnya yang sudah terlambat. 93. Masakanmu enak juga rupanya, pujinya Baruna. Adinda hanya mendengarkan semua yang diucapkan oleh suaminya karena perutnya sudah berbunyi keroncongan minta diisi makanan. Baruna tersenyum simpul, kapan-kapan boleh masakin lagi makanan untuk Om. Harapnya Baruna. Bukannya dulu Om hanya memintaku sebagai ibu, sambungnya Nadira. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga seperti memasak,
mencuci, menyapu beberes rumah tidak perlu saya kerjakan, kenapa sekarang memintaku untuk memasak? Adinda masih tidak paham jalan pikiran suaminya. Om hanya meminta sekali-kali bukan setiap hari, kamu kenapa sedari tadi ketus mulu padaku, kamu sensi amat. Lagi PMS ya? Ejek Baruna. Om plin-plan ataukah seenak itukah masakan buatan tanganku sampai om pengen dimasakin lagi? Om suka dengan cita rasa masakanmu, apakah salah kalau om memintanya kepada istriku sendiri? Baruna menaik turunkan alisnya ke arah Adinda. Adinda berjalan ke arah wastafel untuk membersihkan peralatan masak dan makan yang barusan dipakainya. Om bantuin kamu ya, pintanya Baruna. Adinda belum mengatakan setuju apa tidak, Baruna sudah membantu Adinda. Jangan memaksakan diri untuk melakukan hal yang tidak pernah om lakukan. Ketus Adinda. Adinda melanjutkan menggosok piringnya tanpa peduli dengan reaksi dari Baruna. Om sama sekali tidak pernah memaksakan diriku untuk melakukan hal yang tidak om inginkan dan gak om sukai. Tapi, kali ini om melakukannya murni suka dan ingin meringankan pekerjaan istriku. Jelasnya Baruna. Adinda melirik ke arah suaminya dan sedikit terkejut melihat wajah tampan suaminya yang sedikit lebam dan sedikit bengkak. Kayak anak TK saja yang habis beranten, sarkas Adinda. Adinda mengelap tangannya sampai kering kemudian menarik tangannya Baruna seperti anak kecil yang akan dimarahi oleh ibunya karena sudah berbuat nakal. Kita mau kemana? Tanyanya Baruna yang tidak melepaskan tangannya. Kita akan pergi mancing keributan. Ketus Adinda. 3. Baruna paham maksudnya Adinda dan dia tersenyum karena diperhatikan oleh istri kecilnya itu. Om duduk di sini, saya akan ambilkan kotak P3-nya dulu, jangan kemana-mana, tungguin. Baruna bersyukur karena istrinya meskipun marah padanya tapi, masih begitu perhatian padanya. Aku yakin kamu itu juga sudah mencintaiku, hanya saja gengsimu segede gabang, gumamnya Baruna. Baruna terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh Adinda hingga istrinya sudah duduk di hadapannya. 94. Mungkin agak sedikit perih, pasti om bisa menahan rasa sakitnya. Adinda mulai mengobati beberapa bekas lukanya Baruna sedangkan Baruna terus menatap intens gadis remaja yang ada di hadapannya dengan tatapan memuja. Entah apa yang terjadi padaku. Entahlah apa aku sudah mencintaimu. Tapi, apa yang aku rasakan saat ini sungguh aku bahagia melihatmu, aku tidak tenang jika tidak melihatmu. Batinnya Baruna yang terus memperhatikan Adinda yang begitu cantik di matanya. Adinda sama sekali tidak menyadari kalau dirinya sedang diperhatikan dengan seksama oleh pria yang beberapa hari ini membuat moodnya berantakan. Kamu dengan Kanaya sama-sama membuatku tak sanggup berpaling dari dirimu. Tapi, kamu sungguh berarti selalu istimewa di hati. Kamu sanggup membuatku melupakan masa kelam ketika aku ditinggalkan oleh Kanaya, Baruna kembali membatin. Sakit gak, Om? Tanyanya Adinda. Nggak sakit kok karena orang cantik yang mengobatinya, ujar ia. Adinda tersenyum smirk mendengar ucapan suaminya, baiklah aku akan kerjain Om Baruna. Adinda mengoles krim sedikit menekan ke dalam pipinya Baruna yang terluka. Au, sakit. Keluhnya Baruna. Dasar labil, tadi katanya kalau diobati sama orang cantik gak sakit tapi tahu-taunya ngeluh juga, ejek Adinda kemudian menyimpan semua obat yang dipakainya ke dalam kotak P3-nya. Gimana gak sakit kalau kamu tekan dengan kuat, sanggah Baruna. Alasan saja. Adinda hendak bangkit dari posisi duduknya tapi segera dicegah oleh Baruna. Baruna memeluk tubuhnya Adinda dari arah belakang, jangan pernah tinggalkan Om, apapun yang terjadi. Aku mohon jangan pergi dari hidupku karena tak akan mampu menjalani sisa hidupku tanpamu. 3. Adinda tersenyum kaku mendengar perkataan Baruna, jangan pernah sekali-kali berbicara yang tidak sesuai dengan isi hatinya Om. Kalau memang seperti itu kenyataannya yang terjadi padaku, kamu bisa apa? Saya tidak bisa percaya begitu saja. Jangan sampai apa yang Om rasakan sebenarnya untuk almarhumah Mbak Kanaya bukan untukku, so jangan berikan harapan palsu padaku, Om. Ubur ikan lele, falling in love with you, Le. Ish.
Sempat-sempatnya Om berpantun segala, olok Adinda. Adinda melepas pelukan suaminya kemudian berjalan meninggalkan Baruna yang masih berdiri mematung memandangi istrinya. 95. Baruna mengusap wajahnya dengan gusar, apa sesulit itukah kamu mempercayai ketulusan dan kesungguhan hatiku? Adinda berjalan ke arah kamar mandi karena ingin membersihkan dan memanjakan tubuhnya dengan berbagai perawatan wajah hingga kulit tubuhnya pun tak terlepas dari perawatan. Adinda duduk di depan meja riasnya ketika Baruna berjalan ke arah kamar mandi. Lah hanya melirik sepintas tanpa berniat untuk berbicara sepatah kata pun. Adinda mengatur beberapa bantal seperti biasanya sebelum dia tidur sebagai pembatasnya tetapi kali ini lebih banyak dari biasanya. Kenapa banyak banget bantalnya? Bukannya biasanya hanya 3 saja. Protesnya Baruna. Adinda mendelikkan matanya, tangannya Om suka curi-curi kesempatan. Kan Om sendiri yang bilang tidak akan pernah melakukannya kalau belum ada rasa cinta. Oke. Saya setuju tapi namanya manusia itu paling munafik bisa saja ngomongnya gak nyentuh ujung-ujungnya grepe-grepe juga. Sindir Adinda. Kalau Om sudah mencintaimu apa kamu bersedia melakukannya dengan Om? Tanyanya Baruna sambil menaik turunkan alisnya. 3. Dek. Adinda tidak menduga jika Baruna akan berbicara seperti itu. Karena setahunya kalau Baruna sangat mencintai mendiang istrinya. Haha. Om jago ngelucu juga rupanya, Adinda merasa perkataannya Baruna tidak masuk akal dan hanya lelucon saja. Tanpa basa-basi Baruna menindih tubuhnya Adinda yang diperlakukan seperti itu langsung berteriak histeris. Ah! Teriak lantang Adinda. Adinda spontan menyilangkan satu tangannya di depan dadanya. Tangan satunya menutup mulutnya rapat-rapat. Kenapa kau menutupinya? Apa kamu takut? Kan kamu sendiri yang bilang kalau semua perkataan Om itu hanya lelucon jadi tidak perlu kamu tutupi segala dada kamu yang tepos itu. Ejeknya Baruna. Adinda yang dikatain seperti itu langsung melepaskan tangannya dan kembali menantang pria dewasa yang berada di atas tubuhnya. Jadi Om mau bukti kalau punyaku itu tidak tepos. Kesalnya Adinda. 1. Baruna bersorak gembira karena Adinda masuk jebakan Batman. Yes. Kena tipu juga. Lain kali aku akan melakukan hal sama. 1. Adinda hendak membuka kancing piyama tidurnya dengan motif bunga-bunga itu, tapi terhenti karena mendengar suara deringan ponselnya. La refleks mendorong tubuhnya Baruna hingga terjengkang ke atas lantai. Ark. 96. Baruna berteriak kencang karena bokongnya terbentur cukup keras yang terbentur dengan lantai. Adinda mengulurkan tangannya, maaf Om, saya tidak sengaja. Sesalnya Adinda seraya menarik tangannya Baruna untuk membantunya berdiri. Tapi, apa yang terjadi bukannya Baruna yang bangun malah Adinda yang terjatuh tepat ke atas tubuhnya Baruna. Dengan posisi yang cukup ambigu. Ah! Kedua bibir Adinda langsung menempel di bibir seksinya Baruna yang merah karena tidak pernah tersentuh nikotin sedikitpun. 1. Baruna tersenyum smirk, kesempatan besar nih. Monolog Baruna. Baruna tidak menyia-nyiakan kesempatan besar yang jarang terjadi, walaupun badannya kesakitan karena ditindih oleh Adinda tapi baginya itu tidak masalah. Baruna menekan tengkuk lehernya Adinda dan mulai melutmat bibir mungil istri kecilnya yang merah merona seperti buah ceri. Keduanya saling memasteris-asteris belit lidah, berasteris tukar saliva. Adinda mampu membalas dan mengimbangi permainan bibirnya Baruna. Tangannya Baruna menelusup ke balik piyama tidurnya. 3. 97. Baruna semakin mengeratkan pelukannya dan meremperdalan ciumannya. Adinda sampai megap-megap seperti seekor ikan yang menggelepar di atas daratan. Plak. Au, sakit. Keluhnya. Adinda mendelikkan matanya, astaga naga. Apa yang Om lakukan? Adinda keheranan melihat apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Karena dia merasa terganggu dengan apa yang diperbuat oleh Baruna. Pasti otaknya Om lagi ngereskan. Tebaknya Adinda sambil bergidik ngeri-ngeri sedap. Baruna mengelus lengannya yang ditepuk oleh Adinda menggunakan sebuah buku yang cukup tebal. Sakit. Kenapa kamu memukul suamimu?
Apa kamu tidak takut dosa? Kesalnya Baruna karena merasa kegiatannya terganggu. Bagaimana gak saya pukul? Itu Om tiba-tiba kayak orang kesurupan saja meluk-meluk bantal, cium-cium juga. Saya yakin pasti otak dan pikiran Om lagi ngebayangin yang aneh-aneh. Tebaknya Adinda yang bergidik geli. Baruna baru tersadar ketika melihat Adinda yang duduk di depan meja belajarnya, sedangkan dia duduk di tepian ranjang king size-nya. Jadi tadi hanya khayalanku saja. Aku kira tadi adalah kenyataan, ternyata hanya mimpi, gumamnya Baruna yang langsung tertunduk lesu tak bertenaga. Makanya kalau Om mau tidur ambil air wudhu dulu agar setan tidak mengganggu istirahat Om, sindirnya Adinda. Adinda kembali melanjutkan tugasnya dengan mengetik beberapa tugas yang belum selesai dikerjakannya, padahal besok pagi harus disetor ke dosennya. Kamu kenapa belum tidur padahal sudah jam 12 lewat? Tanyanya sambil melihat ke arah jam yang terpasang di atas meja belajarnya Adinda. Tanggung, besok jam 9 tugasnya harus dikumpulkan, kalau nggak bisa-bisa saya gak ikut final bulan depan, jelas Adinda yang tidak mengalihkan perhatiannya dari layar laptopnya. Sini Om bantuin kamu ngetiknya, kamu istirahat saja besok pagi sebelum kamu berangkat ke kampus, tugasmu sudah selesai, usulnya Baruna. Untuk kali ini Adinda tidak keberatan karena memang punggung, tangan dan bokongnya sudah pegal-pegal dan jari-jarinya juga sudah kram. Mau tidak mau dia menerima bantuan dari suaminya itu. Adinda melepas kacamata bacanya kemudian berjalan ke arah pintu. Om, aku ke dapur dulu. Tungguin Om, aku temenin kamu. Baruna segera mematikan layar laptopnya setelah menyimpan filenya. 98. Keduanya berjalan beriringan ke arah dapur. Matanya Baruna selalu mengikuti setiap gerakan istrinya, seolah terpikat dalam jebakan yang tak bisa ia hindari. Dan semakin ia berusaha menahan diri, semakin sulit rasanya untuk tidak membayangkan bagaimana rasanya menjadikan Adinda sepenuhnya menjadi miliknya. Om mau minum kopi apa teh? Tanyanya Adinda sambil menyalakan api kompornya. Susu Kep Nona boleh, ceplos Baruna. Adinda menautkan kedua alisnya mendengar permintaan suaminya yang ambigu itu. Susu Kep Nona. Emangnya masih ada susu dengan merek seperti itu ya? Baruna tertawa, cekikan kopi saja tapi gulanya 1 sendok teh maksudnya Om. Adinda segera menyeduh kopi untuk suaminya dan untuknya teh chamomile kesukaannya.